Sudah lebih dari 23.000 orang di Indonesia terinfeksi COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan coronavirus. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna menekan kasus penularan virus corona, seperti karantina wilayah parsial sampai pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan di berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, Bandung, dan daerah lainnya. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ternyata dari hasil evaluasi mampu menekan laju penularan infeksi virus yang satu ini, sehingga pemerintah berencana menggagas suatu ide agar hal ini tidak berlarut-larut guna menstabilkan lagi semua sektor, baik sektor ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Adapun gagasan tersebut adalah bernama New Normal, sebuah pola perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Namun, perubahan ini ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Nah, berikut ini merupakan beberapa poin penting dari gagasan New Normal yang berasal dari sumber BPOM mengenai hal yang harus diperhatikan pada saat kegiatan New Normal berlangsung dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Yang pertama, cara penggunaan masker dan mencuci masker kain yang benar. Kita harus menggunakan masker kain sehari-hari. Adapun petunjuk cara penggunaan yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan tangan. Sebelum menggunakan masker, cucilah tangan kita dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, jangan sentuh masker. Hindari tersentuhnya masker pada saat digunakan. Jika tersentuh, kembali bersihkan tangan kita dengan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Yang ketiga, masker harus menutupi area mulut dan hidung. Pastikan bagian hidung dan mulut tertutup dengan baik tanpa ada celah antara wajah dan masker. Gunakan masker secara maksimal selama 4 jam. Yang keempat, buka dari belakang. Saat membuka masker, hindari menyentuh bagian depan. Bukalah dari tali belakang. Setelah selesai, kembali bersihkan tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik. Yang kelima, setelah memakai, kita harus mencuci masker tersebut. Setelah 1 kali pemakaian langsung, cuci masker dengan cara siapkan air bila mungkin air panas dengan suhu 60-65 derajat Celcius. Tambahkan deterjen dengan rendaman masker beberapa saat. Kucek masker hingga kotoran luruh. Bilas di bawah air mengalir hingga busa hilang. Keringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan pengering panas. Setrika dengan suhu panas agar bakteri dan virus mati. Masker siap digunakan. Adapun jika kita hendak membuang masker, berikut adalah langkah-langkah yang aman untuk kita lakukan. Lepaskan masker melalui bagian tali belakang telinga. Lipat masker sehingga kuman atau droplet ada di bagian dalam lipatan. Disinfeksi masker dengan desinfektan, klorin atau cairan pemutih. Rusak masker dengan cara menggunting tali dan tutupnya. Masukkan ke wadah atau plastik yang aman dan buang ke tempat sampah domestik. Setelah itu, kita harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer yang berbasis alkohol. Tentunya tidak selamanya kita berdiam diri di rumah. Terkadang kita harus keluar rumah untuk melaksanakan aktivitas. Nah, dalam melaksanakan aktivitas tersebut, tak jarang kita harus menggunakan kendaraan umum untuk sampai di tempat tujuan. Nah, berikut ini merupakan tips pencegahan di kendaraan umum. Yang pertama, kita harus menggunakan masker dan hand sanitizer berbasis alkohol. Yang kedua, hindari menyentuh pintu atau pegangan dengan telapak tangan tanpa sarung tangan. Yang ketiga, makan makanan yang aman dan bergizi serta minum air putih. Yang keempat, jaga jarak antar penumpang minimal 1 meter. Yang kelima, jangan berbagi makanan dan minuman dari wadah yang sama. Yang keenam, gunakan waktu perjalanan untuk istirahat dan berdoa. Setelah kita sampai di tempat tujuan, misalnya di tempat kerja, tentunya kita juga harus tetap berhati-hati dan waspada agar kita tidak tertular dari virus corona. Nah, berikut ini merupakan tips pencegahan di tempat kerja. Yang pertama,
Hindari pertemuan sosial dan jaga jarak fisik minimal 1 meter. Yang kedua, pastikan tempat kerja kita memiliki ventilasi yang sangat baik. Yang ketiga, cuci tangan sesering mungkin memakai sabun dan air yang mengalir selama minimal 20 detik. Yang keempat, bila perlu gunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Yang kelima, jaga kebersihan area kerja dan lakukan disinfeksi secara berkala. Yang keenam, bila kita sakit, bekerjalah dari rumah. Yang ketujuh, gunakan masker. Yang kedelapan, meludah, batuk, atau bersin memakai tisu dengan menutup seluruh hidung dan mulut. Yang kesembilan, bungkus tisu bekas pakai ke dalam kantung plastik sebelum dibuang ke tempat sampah tertutup. Setelah berpergian, kita pulang ke rumah. Dari berpergian, jangan lupa untuk selalu membersihkan diri sebelum bercengkrama dengan keluarga ya. Berikut ini merupakan tips pencegahan setelah berpergian. Yang pertama, buka sepatu atau sandal sebelum masuk ke dalam rumah. Yang kedua, semprot desinfektan pada alas kaki maupun pada peralatan yang digunakan, seperti pakaian, ponsel, pulpen, laptop, dan lain-lain. Yang ketiga, buang semua yang dipegang dan yang tidak dibutuhkan lagi, seperti kwitansi, kertas, struk belanjaan, dan lain-lain. Yang kelima, jangan menyentuh apapun di dalam rumah. Lakukan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik. Yang keenam, bersihkan badan. Langsung mandi sebelum bersantai dan atau berkumpul bersama keluarga. Selanjutnya, kita juga harus menjaga daya tahan tubuh agar kita selalu sehat. Nah, berikut ini merupakan tips agar kita dapat menjaga daya tahan tubuh kita agar kita selalu sehat. Yang pertama, kita harus mengkonsumsi pangan aman dan bergizi. Konsumsilah pangan yang matang dan 4 sehat, 5 sempurna. Yang kedua, kita harus sering dan rajin minum air putih 8 gelas per hari. Yang ketiga, olahraga rutin minimal 30 menit dalam sehari. Yang keempat, kita harus tidur cukup selama 7-9 jam per hari. Yang kelima, konsumsi suplemen bila perlu. Yang keenam, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik. Nah, apabila kita sakit dan kita harus mengkonsumsi obat atau kita akan membeli obat dan suplemen untuk daya tahan tubuh kita, bila perlu kita harus mencek obat kita dengan sistem klik, yaitu kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Berikut ini merupakan tips bagaimana kita mencek obat dan makanan kita dengan cek klik. Yang pertama, cek kemasan. Pastikan kemasan produk dalam kondisi baik, tidak berlubang, sobek, karatan, atau penyok. Yang kedua, label. Bacalah informasi produk yang tertera pada label kemasan dengan cermat. Yang ketiga, izin edar. Pastikan produk yang kita beli memiliki izin edar dari Badan POM. Izin edar dapat dicek melalui aplikasi Android, yaitu cek BPOM. Yang keempat, kadaluarsa. Pastikan obat dan makanan yang kita beli aman dan memiliki batas kadaluarsa yang sangat baik. Artinya, obat dan makanan yang kita beli tidak kadaluarsa dalam jangka waktu yang dekat. Nah, itu tadi merupakan beberapa poin penting yang harus diperhatikan dari gagasan new normal yang berasal dari sumber BPOM mengenai hal yang harus diperhatikan pada saat kegiatan new normal berlangsung dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di-share videonya ya, dan bye-bye.